di Danukusuman, langkah kecil penuh harapan. Guru tersenyum tulus, ramah sapa, membuka dunia lewat kata-kata. SD Negeri Danukusuman, tempat mimpi jadi kenyataan. Murid tunggu dalam prestasi, santun hati, cinta bumi ini. Buku terbuka, cerita dimulai, tangan menulis, bintang tercapai. Di taman hijau kita belajar, cinta lingkungan terus bersinar. Langit biru jadi saksi, semangat kami tak pernah mati. SD Negeri Danukusuman, tempat mimpi jadi kenyataan. Murid tunggu dalam prestasi, santun hati, cinta bumi ini. Dinding sekolah penuh cerita, setiap sudut ada cinta. Guru membimbing, kami berlari menuju masa depan yang berseri. Dinding sekolah penuh cerita, setiap sudut ada cinta. Guru membimbing, kami berlari menuju masa depan yang berseri. Dinding sekolah Danukusuman, tempat mimpi jadi kenyataan. Murid unggul dalam prestasi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heni Sisilia. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Danukusuman Kota Surakarta, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi B3 tahun 2025 di LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253097004. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dengan tema 10 Perintah Allah sebagai Pedoman Hidup untuk kelas 4. Berikut video praktek pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Bagaimana perasaanmu? Senang. Senang karena hari ini kita bertemu lagi di tempat ini. Kita belajar bersama tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Guru mau cek presensinya. Adelia. Hadir. Jonathan Eka Putra. Hadir. Vincentius. Hadir. Hadir semua ya. Baik anak-anak yang terkasih, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Bu Guru mau minta tolong satu orang dong untuk pimpin doa. Oh iya Mas. Mari kita memulai kegiatan siang hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami akan mengawali kegiatan di siang hari ini. Semoga Tuhan bisa memberkati kami dengan lancar. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mas Vino. Oke, anak-anak, sekarang kita mau sedikit emoji Tuhan senang. Di layar akan ada emoji. Anak-anak mengikuti ekspresi yang ada di layar ya. Yang pertama, senyum. Senyum yang manis. Tunjukkan senyum manismu. Ya. Nah, anak
ditunjukkan lewat emoji muka datar. Yang terakhir, emoji menangis. Emoji sendiri menunjukkan sikap atau perilaku atau tindakan orang yang telah melakukan kesalahan. Anak-anak, hari ini Bu Guru mau menanya apa yang akan terjadi jika di sekolah kita ini tidak ada aturan. Yang terjadi apa? Keributan, kerusuhan, kericuhan, yang lain, ketidaknyamanan. Itulah yang akan terjadi apabila di sekolah kita tidak ada aturan. Kita sebagai makhluk beriman, makhluk ciptaan Allah itu juga punya aturan. Tuhan memberikan kita aturan lewat 10 perintah Allah tadi sebagai pedoman kita. Itulah aturan kita sebagai umat beriman. Nah, anak-anak, hari ini ada 3 pertanyaan pemantik yang akan kita dalami bersama. Yang pertama, apa yang akan terjadi apabila tidak ada aturan? Lalu yang kedua, mengapa Tuhan memberikan kita aturan? Tujuannya apa? Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita menerapkan atau mempraktikkan 10 pedoman tadi, 10 perintah Allah tadi dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini tadi akan kita dapatkan jawabannya dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai hari ini adalah memahami kisah-kisah suci dalam Perjanjian Lama, 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup serta mewujudkan semuanya itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Nah, jadi di sini anak-anak diharapkan mampu memahami 10 perintah Allah itu tadi, kemudian mampu menerapkannya, mempraktikannya. Jadi tidak hanya sekedar hafal apa itu 10 perintah Allah, tetapi lebih kepada mampu melaksanakannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Untuk metode pembelajaran kita pada hari ini adalah menggunakan metode pembelajaran PBL. Apa itu PBL? PBL itu singkatan dari Problem Based Learning. Anak-anak, coba perhatikan gambar di layar. Itu ada 4 gambar. Di sekolah tidak ada aturan. Apa yang akan terjadi? Coba diamati. Gambar yang pertama, situasinya bagaimana? Makan di kelas saat lalu gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Ini apa sih gambarnya, Kak? Bermain yang berbahaya. Yang ketiga, pembulian. Ya, pembulian terjadi di sekolah. Kemudian selain pembulian ada apa di gambar itu? Sampahnya lalu gambar yang terakhir apa itu? Kontak fisik. Yang lain? Bullying dengan sampai kontak fisik. Itulah yang akan terjadi apabila di sekolah tidak ada aturan. Itu tidak hanya terjadi di sekolah ya anak-anak. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari jika tidak ada aturan, kita pun juga akan mengalami namanya kekacauan. Ya kan? Maka Tuhan itu memberikan kita aturan dalam 10 perintah Allah. Bisa kita bacakan dari kitab suci. Mbak, kitab suci gak? Coba dibuka kitab sucinya. Buka kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Kita bacakan bersama-sama ya.
kita. Gunanya apa toh? 10 firman itu supaya mengatur hidup kita menjadi lebih baik, lebih teratur. Nah, sekarang kita akan bermain puzzle. Puzzle 10 perintah Allah ini berkaitan dengan firman Tuhan yang tadi kalian bacakan. Di sini adalah puzzle kata-kata yang berisi perintah Allah sesuai dengan firman yang kalian bacakan. Tadi nanti kata-katanya acak. Nanti anak-anak silakan menyusun puzzle itu di dalam kelompok. Silakan ditulis di lembar kerja kelompok. Silakan ditulis nomor 1. Nomor 2. Perintah lain keberapa yaitu? Silakan ditulis. Didiskusikan dalam kelompokmu. Nomor 3. Nomor 4. Terakhir. Oke. Sekarang coba kelompok 1 bacakan hasilnya. Nomor 1, kuduskanlah hari Tuhan. Ya. Hormatilah ibu bapamu. 3, janganlah membunuh. 4, jangan berzina. 5, jangan mencuri. Oke, betul semua. Tepuk tangan untuk nomor 1. Nah, anak-anak, itu tadi adalah isi dari 10 perintah. Anak-anak yang terkasih, isi dari 10 perintah Allah itu apa saja? Coba dibacakan bersama-sama yuk, nomor 1 sampai 10. Perintah yang pertama berbunyi, Jangan menyembah berhala, berbaktilah padaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3, Kuduskanlah hari Tuhan. 4, Hormatilah ibu bapamu. 5, Jangan membunuh. 6, Jangan berzina. 7, Jangan mencuri. 8, Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9, Jangan mengingini istri sesamamu. 10. Jangan mengingini diri sesamamu secara tidak adil. Nah, ini tadi adalah 10 perintah Allah, 10 aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Perintah Allah dari perintah yang pertama sampai yang ketiga ini berkaitan antara hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan perintah yang keempat sampai dengan yang ke-10 itu kaitannya dengan sesama, ya. Nah, ke-10 perintah Allah ini tadi memiliki maknanya dan makna itu harus bisa kita laksanakan, harus bisa kita aktualisasikan, harus bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak hanya sekedar memahami, mengetahui apa aja tuh 10 perintah Allah itu. Nah, masing-masing 10 perintah Allah ini tadi memiliki pesan-pesan yang berguna untuk kehidupan kita. Gunanya apa? Untuk mengatur supaya kita hidup lebih baik, hidup lebih damai, rukun. Kemudian apa lagi yang terjadi kalau 10 perintah Allah ini bisa kita terapkan? Yang terjadi apa? Damai. Apa lagi? Yang terjadi apa kalau 10 firman Tuhan ini bisa kita laksanakan, bisa kita wujudkan? Tidak ada kericuhan. Tidak ada kericuhan, saling mengasihi, diberkati Tuhan, ya. Itulah yang akan kita rasakan apabila kita mampu melaksanakan ke-10 firman Allah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari.
8 situasi tadi didiskusikan, kemudian ditempelkan di lembar kerja kelompokmu. Ya, sudah selesai, nanti kita langsung presentasi. Silakan dikerjakan di dalam kelompok. Sudah selesai semua? Ya. Oke, sekarang kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti yang lainnya menyimak, perhatikan. Yuk, silakan kelompok 2 maju ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggota akhirnya ya Karena menyalin jawaban Tony yang tidak sesuai dengan perintah Allah yang ke-8. Ingin memiliki mainan teman tidak sesuai perintah yang ke-10. Mengikuti perayaan masjid setiap hari Minggu sesuai perintah yang ketiga. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, setelah kita mendalami ke 10 firman Tuhan tadi, anak-anak juga sudah menganalisa beberapa studi kasus, beberapa situasi yang tadi Bu Hendy bagikan dan sudah didiskusikan di dalam kelompok. Itu menunjukkan bahwa anak-anak sudah memahami ya, karena tadi sudah benar semua. Sekarang kita akan evaluasi. Kita menggunakan aplikasi Whiteboard. Di sini anak-anak tinggal menjawab, memutarkan pilihannya A, B, atau C, menyesuaikan. Nanti Bu Hendy akan memindai menggunakan handphone untuk jawaban. Kamu tinggal putar aja A, B, atau C, sesuaikan. Nanti soalnya akan ditampilkan di layar. Baik, ini soal yang pertama. Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Perintah pertama yang Allah berikan adalah, ya, nanti kalau sudah bereskan langsung dituliskan ya. Ya. Nomor 2. Nomor 3.
Nomor berapa? Nomor 9. Terakhir. Nah, inilah hasilnya. Wah, luar biasa ya, benar semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini menunjukkan bahwa anak-anak memahami betul-betul ya materi tentang 10 perintah Allah. Anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, Allah memberikan kita pedoman hidup lewat 10 perintah ini sebagai aturan supaya apa? Kita hidup lebih baik, hidup bermanfaat untuk orang lain, hidup menjadi berkat. Apalagi yang bisa kita dapatkan? Kesimpulan hari ini yang bisa kita dapatkan? Mengetahui kenapa Tuhan memberikan perintah kepada kita. Mengetahui maksud Allah memberikan 10 perintah Allah kepada kita. Karena pada prinsipnya Allah memberikan kita pedoman ini tidak cuma-cuma ya. Allah memberikan pedoman ini ada maksud dan tujuannya supaya kita hidup lebih teratur. Dan karena Allah mau semua umat manusia yang dikasihnya hidup dalam damai. Selanjutnya kita akan berefleksi bersama terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Di sini ada 3 pertanyaan refleksi. Yang pertama, nanti anak-anak sharing pengalamannya sesuai dengan refleksi ini. Ya. Yang pertama, dari 10 perintah Allah, perintah mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Kenapa, Mas? Perintah nomor berapa? Yang ketiga. Kenapa suka perintah Allah yang ketiga? Karena kita selalu pergi ke gereja. Oke, selalu pergi ke gereja pada hari Minggu ya. Terus ikut sekolah Minggu enggak? Ikut sekolah Minggu. Ada yang lain? Perintah Allah yang keempat. Kenapa Mas pilih perintah Allah yang keempat, Mas? Menghormati orang tua. Berarti mencintai orang tua. Orang tua adalah wakil Allah di dunia yang harus kita hormati. Lalu yang kedua, perintah mana yang paling sulit untuk kamu jalani? Karena sulit, lalu apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa memperbaikinya? Nomor 2, perintah Allah yang ke-8. Kenapa Mas kok sulit, Mas? Perintah Allah yang ke-8. Karena sering berbohong ya. Karena perintah Allah yang ke-8 itu jangan bersaksi dusta. Ada yang lain? Ya, Mbak. Bagaimana perintah yang berapa? Menyebut nama Tuhan dalam keadaan sedang marah. Menyebut nama Tuhan dalam keadaan sedang marah itu
Perasaan kamu bagaimana? Sangat seru. Sangat Seru. sangat seru. Menyenangkan. Menyenangkan. Baik, tadi kita sudah menjawab refleksi-refleksi kita pada hari ini. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan kiranya bisa berguna untuk hidup kita. Oke, anak-anak, setelah kita mendalami bersama 10 perintah Allah untuk tindak lanjut PR untuk minggu depan, silakan kalian hari Minggu pergi ke gereja mengikuti Ekaristi. Kemudian kamu membuat buku jurnal, catatan. Itu kamu tulis bacaan pada hari Minggu itu dari Injil apa. Kemudian pesan khotbah Romo pada saat misa itu apa isinya. Nah, di buku jurnalmu itu kemudian minta tanda tangan Romo. Paham? Sekarang mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa